Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Sri Agustin dengan NRP 50012210883. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah metode inversi. Oke, baik untuk yang pertama di sini kan diperoleh hasil pengukuran anomali graviti residual lokal yang terukur sepanjang titik XI, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk yang pertama di sini adalah tentukan nilai parameter A, H, D, eta, dan juga Q dan solusi gravitasi anomali menggunakan metode yang pertama, metode Monte Carlo, didapatkan hasil sebagai berikut dengan nilai A yaitu sebagai berikut, nilai H 971004, kemudian D-nya 301345, untuk katanya 0,1197, untuk Q-nya 0,8455, dan untuk RMS-nya yaitu 6,487432. Rata-ratanya didapatkan segitu. Metode Monte Carlo sendiri merupakan teknik numerik berbasis probabilitas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dan inversi, terutama pada saat solusi analitik yang sulit dicapai. Oke, untuk analisisnya, untuk nilai A yaitu 5392,7284, yaitu amplitude atau faktor pengaruh utama dalam model bisa berkaitan dengan intensitas sumber atau skala energi. Untuk nilai H-nya 971004, yaitu kedalaman sumber atau lokasi vertikal dari suatu fitur geofisika atau struktur. Untuk nilai D-nya 31345, yaitu ukuran atau lebar dari objek model, misalnya diameter, ketebalan lapisan. Selanjutnya untuk etanya 0,1197, yaitu koefisien redaman atau parameter yang mewakili efek viskositas atau perubahan energi. Selanjutnya untuk nilai Q-nya 0,8455, yaitu faktor fraksional atau eksponen dalam fungsi model, bisa menunjukkan nilai non-linearitas dari sistem. Untuk RMS-nya sendiri rata-rata berada pada 6,48 sekian. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa root mean square error antara hasil model dan juga data observasi, yaitu semakin kecil nilai RMS, maka semakin baik model merepresentasikan data sebenarnya. Nah, nilai RMS di bawah 7 itu menandakan bahwa hasil fitting yang dilakukan itu cukup baik dan juga model berhasil menangkap pola dari data utama. Dan selanjutnya, untuk inversi dengan metode Monte Carlo tersebut juga menghasilkan estimasi parameter model yang cukup stabil. Nilai parameter seperti kedalaman, lebar menunjukkan kondisi geometri yang bisa dianalisis lebih lanjut untuk interpretasi fisik. Sedangkan nilai A, eta, dan juga Q memberikan informasi tentang karakteristik internal atau sifat medium dari sistem yang diteliti. Selanjutnya didapatkan grafik sebagai berikut yang menunjukkan perbandingan antara data observasi, yaitu yang ditandai dengan lingkaran merah, dan juga hasil Monte Carlo yang ditandai dengan garis biru. Data observasi memiliki puncak tajam, yaitu pada X sekitar 30 meter yang tidak berhasil diproduksi oleh model Monte Carlo. Untuk model hanya menunjukkan respon halus dan juga rendah, sementara data menunjukkan anomali yang tinggi, itu di antara 25 mgl. Hal ini mengindikasi bahwa model belum cukup baik dalam menangkap fitur lokal bawah permukaan. Nah, kemungkinan juga terjadi karena keterbatasan parameter model atau jumlah iterasi. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu menggunakan simulate annealing. Metode simulate annealing sendiri merupakan algoritma optimasi global berbasis prinsip pendinginan termodinamika yang efektif untuk mencari solusi terbaik dari fungsi nonlinear yang kompleks dan menghindari minimum lokal. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dengan pembahasannya untuk nilai A yaitu 580,9580, yaitu amplitude atau respon maksimum gravitasi dari sumber bawah permukaan. Untuk nilai H-nya 3,6543, yaitu kedalaman sumber yang merupakan sangat dangkal ya. Untuk nilai D-nya yaitu 352247, untuk ukuran atau lebar tubuh sumber. Kemudian untuk nilai eta 0,3859, parameter ledaman atau kehalusan dari model. Untuk Q-nya 1,3568, yaitu faktor atau bentuk geometri yang menunjukkan karakteristik dari distribusi massa. Selanjutnya untuk nilai RMS error-nya yaitu 1,214991 yang menunjukkan bahwa nilai galaknya itu sangat rendah.
Hal ini juga menandakan bahwa model SA sendiri merupakan sangat cocok dengan data observasi. Jauh lebih akurat juga dibandingkan dengan metode Monte Carlo. Oke, next untuk grafik yang didapatkan adalah sebagai berikut, yang menunjukkan kecocokan antara data observasi yaitu pada lingkaran merah dan juga data hasil model dari simulate annealing yaitu garis biru. Nah, model berhasil mengikuti bentuk anomali dengan sangat baik, terutama di area puncak sekitar X sama dengan 30 meter. Nah, model ini juga menggambarkan puncak yang tajam dan juga simetris yang sangat mirip dengan data. Hal ini juga menandakan bahwa model dari simulate annealing sendiri mampu menangkap fitur lokal dan distribusi bawah permukaan secara akurat. Next, untuk nomor 3, yaitu menggunakan metode genetik algorithm. Metode genetik algorithm sendiri merupakan metode optimasi berbasis evolusi yang sangat efektif untuk menentukan parameter terbaik dari sistem nonlinear dan juga kompleks seperti inversi data gravitasi. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama di sini uh, dengan metode genetik algorithm sendiri itu didasarkan menjadi 3 geometri. Yang pertama itu ada model sphere, kemudian model silinder horizontal, selanjutnya ada model silinder vertikal. Nah, untuk yang pertama di sini adalah modal spare itu memberikan hasil terbaik dengan RMSI yang paling kecil yang menunjukkan bahwa anomali pada data ini tuh paling cocok dengan model bola. Kedalaman yang dangkal dan juga ukurannya besar mendukung interpretasi adanya massa bulat. Selanjutnya, untuk metode silinder horizontal cukup baik tapi tidak seakurat spare. RMSI yang didapatkan pada model silinder horizontal yaitu sebesar 1,278,395, sedangkan pada model geometri spare yaitu 0,658370. Nah, selanjutnya untuk model silinder vertikal sendiri memberikan hasil yang paling buruk di antara ketiga geometri dengan RMSI terbesar yaitu sebesar 2,285313. Next, untuk grafik yang didapatkan, yang pertama di sini untuk yang model spare, yaitu didapatkan 3 grafik ya. Yang pertama ada grafik fit data, kemudian ada grafik konvergensi CA, kemudian ada evolusi parameter. Untuk grafik fit data sendiri, pada model yang itu garis merah itu sangat cocok dengan data observasi pada lingkaran-lingkaran hitam. Kemudian untuk konvergensi RMSI-nya menurun secara cepat dan juga stabil pada nilai yang rendah, yaitu kisaran 0,65 yang menunjukkan konvergensi optimal. Selanjutnya pada evolusi parameter, yaitu nilai kedalaman atau H dan posisi D, cepat mencapai stabilitas menandakan bahwa model konsisten dan juga solusi yang handal. Kesimpulan yang didapatkan dengan model SPER sendiri, yaitu model SPER paling akurat dan juga stabil sesuai dengan hasil RMSI terkecil. Next, yang kedua yaitu silinder horizontal didapatkan 3 grafik juga. Yang pertama ada fit data, kemudian ada konvergensi CA, kemudian ada evolusi parameter. Untuk grafik fit datanya sendiri mendekati data dengan baik, meskipun sedikit meleset di bagian ekor kurva. Dapat dilihat pada untuk yang garis merah sendiri merupakan model GA-nya, yang lingkaran hitam merupakan data observasi. Selanjutnya di sini ada grafik konvergensi, RMSI turun ke nilai 1,27 dan juga stabil tapi tidak sebaik model spare sebelumnya. Untuk evolusi parameter sendiri, stabilisasi dari parameter tercapai namun sedikit terjadi fluktuasi di awal iterasi. Nah, kesimpulan yang didapatkan yaitu model horizontal silinder sendiri itu cukup baik tapi tidak seakurat dengan model spare. Selanjutnya di sini ada vertical silinder, dapatkan 3 grafik juga. Yang pertama ada data, ada konvergensi jarak, kemudian ada evolusi parameter model. Nah, untuk yang pertama ada grafik data, kurva modelnya masih menyimpan data dari beberapa bagian. Dapat dilihat yang bagian merah ini merupakan model GA, yang hitam merupakan data observasi. Selanjutnya, pada grafik konvergensi, RMSI dari konvergen dinilai cukup tinggi, yaitu pada 2,28, menunjukkan bahwa model vertical cylinder ini sedikit kurang cocok. Selanjutnya ada evolusi parameter, yaitu terjadi fluktuasi di awal, kemudian stabil, namun hasil akhirnya juga kurang optimal. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari model vertical cylinder adalah model vertical cylinder ini merupakan yang paling lemah dibandingkan dengan dua lainnya. Oke, untuk selanjutnya